Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mendiskusikan terkait dengan tugas PPDP di topik 3, di mana pembahasan yang kami bahas di sini mengenai kasus Rika. Oke, ini kasusnya terkait dengan permasalahan Rika. Kasusnya adalah saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas. Ini kelas 4 SD ya, yang memiliki peserta didik usia 10 tahun bernama Rika. Wali kelas Rika ketika kelas 3 mengeluhkan dinamika bersekolah Rika kepada Anda. Nah, jadi kepada kita berarti. Wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Rika juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya dalam masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Rika seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang kurang. Namun demikian ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Rika dapat menjawabnya. Oke, kemudian di sini berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini kaitkan dengan konsep prinsip dan jenis kasusnya yang telah dipaparkan. Oke, di nomor 1 soalnya kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap badan Rika? Bagaimana teman-teman? Mungkin Bang Raja, bagaimana mungkin pendapatnya? Pengamatannya mungkin itu bisa melalui pengamatan itu amati perilaku dan kinerja Rika di kelas. Perhatikan apakah ia aktif dalam proses pembelajaran atau apakah ia mengikuti petunjuk dengan baik, dan bagaimana interaksi sosial dengan teman-teman dan gurunya. Oke. Seperti itu. Kalau Vivi bagaimana? Mungkin ada tambahan? Terkait dengan nomor 1 bagaimana? Kalau menurut saya itu kan kita lebih unggul secara lisan daripada tulisannya. Jadi kalau misalnya dari segi itu kita kan tahu karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Iya. Dan kemampuan siswa pun itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau misalnya dia lebih unggul di lisan, akan lebih bagus asesmen terhadap Rika itu lebih banyak di lisan daripada tertulis. Karena mungkin dia lebih unggul di lisan, dia lebih bisa mengungkapkan secara lisan daripada tertulis. Jadi menurut saya itu lebih bagus sih kalau menurut saya asesmennya. Tergantung dari asesmen yang akan diberikan kepada Rika. Oke, kalau tadi Bang Raja pengamatan sama apa lagi tidak, Bang? Pengamatan Terus? atau bisa ditambahkan tes kah? Oh, tes. Berarti hampir sama dengan Vivi ya? Iya. Tes. Dan wawancara. Kalau saya juga sebenarnya tidak beda jauh ya, tetap sama seperti teman-teman, mungkin lebih banyak di tes tertulisnya ya kan, dia kan lebih unggul di sananya. Tapi mungkin bisa sedikit juga kita evaluasi melalui wawancara kan. Kita kan juga tidak tahu, siapa tahu anaknya ternyata punya problem di luar yang kita tidak sangka. Misalnya dia dengan teman-temannya mungkin ada masalah, atau mungkin dengan keluarganya atau dengan siapanya mungkin ada masalah. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita bisa gali dengan wawancara juga mungkin ya. Oke, saya rasa nomor 1 kita sependapat juga sih, tidak ada perbedaan jauh. Kemudian di nomor 2 ada jenis asesmen. Apakah yang akan Anda berikan kepada peserta didik tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang akan kita berikan bagaimana kira-kira, Pak? Kan asesmen kan kalau saya tidak salah ada 3 ya. 3. Mungkin kalau bisa dikasih apa ya? Asesmen formatif. Nah, Oke, alasannya kenapa tuh, Bang? karena dia di sini asesmen formatif dia itu membahas tentang bagaimana memonitor perkembangan belajar Rika secara berkala. Oke. Asesmen ini membantu guru dalam memberikan umpan balik yang spesifik, gitu, dan memandu proses pembelajaran yang selanjutnya, mungkin yang kedepannya tuh. Kalau Vivi bagaimana? Kalau saya sependapat sama Bang Rajab, tapi dalam bentuk penilaian kinerja.
itu bentuk penilaian di mana siswa diminta untuk mendemonstrasikan dan menerapkan pengetahuannya dalam berbagai situasi konkret. Sama seperti Rika, dia kan lebih unggul di lisan, jadi kita bisa melakukan penilaian kinerja. Jadi kita menilai siswa itu untuk mendemonstrasikan di depan secara lisan dan sesuai pemahaman dia. Jadi kita bisa mengevaluasi keterampilan Rika ini. Jadi tidak harus menulis terus, bisa juga kita mendemonstrasikan secara langsung. Oke. Berarti di sini dalam apa tadi? Jenis assessment apakah yang Anda berikan kepada peserta didik? Ini berarti ada dua ya. Nah, apa tadi yang satu Bang? Kalau kita tadi apa? Asesmen formatif. Formatif, kalau Vivi Formatif juga dalam bentuk penilaian kerja, kinerja. Masuk di nomor 3, di sini bagian kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda rancang dan lakukan tersebut. Menurut Vivi, kira-kira bagaimana? Kan sesuai yang kita kemukakan tadi di nomor 2, kan kita maunya memberikan Rika ini asesmen berupa bentuk formatif, tapi dalam bentuk penilaian kinerja, yaitu jadi kita memberikan Rika ini suatu tugas atau pemahaman yang akan dia demonstrasikan di depan teman-temannya sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya dia sendiri. Karena kan dalam situasi ini dia lebih unggul di lisan dibanding tertulis. Jadi kita sesuaikan saja dengan kemampuan anak. Karena kan setiap kemampuan anak ini berbeda-beda. Ada yang bisa menuangkan pemahamannya secara menulis, ada yang secara lisan, ada yang bisa dua-duanya. Jadi karena kita ambil kesimpulan sesuai dengan keadaan Rika, jadi kita ya sesuaikan saja dengan kemampuan Rikanya. Mungkin dia mampunya di segi lisan dibandingkan tertulis, jadi dia bisa menuangkan pemikirannya secara lisan saja. Kalau itu dari saya. Kalau Abang Raja mungkin ada tambahan? Ya, cukup kayak cocok seperti yang dibilang Vivi. Boleh. Berarti di sini Rika memiliki potensi dalam memahami materi, terutama ketika materi disampaikan secara lisan dan individual. Berarti secara private face to face seperti ini kan dia lebih paham lah, lebih bisa masuk lah ke dia. Tapi terdapat hal yang pertimbang balik lagi dalam hasil asesmen tertulis dan kemampuan mengerjakan pekerjaan rumah selama masa PJJ. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa Rika membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih terarah dan mendapatkan bantuan tambahan untuk mengatasi hambatan belajarnya. Kemudian juga diperlukan upaya untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar Rika dan memberikan dukungan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Seperti itu kira-kira ya. Sesuai dengan kemampuan Rika sendiri. Oke, mungkin itu ya diskusi kita, dan itu mungkin bisa kita tuangkan nanti di dalam penulisan kita dan pun kita bisa upload di LMS. Oke, mungkin itu saja diskusi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.